Ayyuhal muslimuna ihwatal iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya sekuat kemampuan kita dan dengan meninggalkan segala larangannya. Dan hendaknya kita senantiasa mengingat bahwa dunia yang kita tempati saat ini bukanlah tempat tinggal kita untuk selamanya. Sebenarnya kita sedang berada dalam suatu perjalanan yang panjang menuju tempat tinggal yang sesungguhnya di alam akhirat nanti. Bukankah telah banyak orang-orang yang dahulunya bersama kita, hidup dengan kita, teman kita, saudara kita, atau bahkan orang-orang yang dulunya tinggal satu rumah dengan kita telah meninggalkan dunia ini. Mereka telah meninggalkan tempat beramal di dunia ini menuju ke tempat perhitungan dan pembalasan amal. Dan akan datang pula saatnya kita semua menyusul mereka. Maka marilah kita memanfaatkan dunia ini sebagai tempat untuk mencari bekal bagi kehidupan akhirat kita. Sungguh seseorang akan menyesal ketika pada hari perhitungan amal nanti dia datang dalam keadaan tidak membawa amal soleh. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman, jamaah sholat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam kitabnya dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau pernah bersabda, qad aflaha man hudiya ilal Islam wa ruziqal kafafa wa qani'a bih. Sungguh telah beruntung orang yang diberi petunjuk ke dalam Islam, kemudian diberi rezeki yang cukup, dan dia qanaah, merasa cukup dengan rezeki tersebut. Ayyuhal muslimuna ibadallah, hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita tentang barometer keberuntungan dan kesuksesan. Mengingat masih sangat banyak kita dapatkan orang-orang di sekitar kita yang memiliki sudut pandang yang berbeda-beda di dalam menilai keberuntungan dan kesuksesan seseorang. Maka tidak sedikit kita mendengar orang-orang berkata, keberuntungan dan kesuksesan adalah ketika seseorang memiliki pundi-pundi kekayaan yang sangat banyak, tabungan yang jumlahnya miliaran, memiliki rumah yang megah, kendaraan yang mewah, atau mungkin juga memiliki jabatan yang tinggi di pemerintahan. Lagi dan lagi seterusnya. Orang-orang selalu menilai segala sesuatu dengan tolak ukur duniawiyah. Mayoritas orang mengukur kesuksesan berdasarkan pencapaian dalam perbendaharaan dunia. Dari sinilah kita harus menyadari betapa pentingnya petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita semua yang hadir di sini sangat yakin dan percaya bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayyuhal muslimuna ibadallah, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, di dalam hadis yang khatib bacakan tadi, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita bahwa ada 3 aspek yang siapa saja memiliki aspek tersebut, maka dialah yang bisa dikatakan sebagai manusia yang beruntung dan sukses. Aspek yang pertama adalah yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man hudiya ilal Islam. Sungguh telah beruntung bagi siapa saja yang diberi petunjuk untuk berislam. Maka Islam adalah modal utama bagi kita untuk mencapai keberuntungan dan kesuksesan. Setinggi apapun jabatan seseorang, sebanyak apapun pundi-pundi kekayaan seseorang,
apabila tidak diiringi dengan agama yang benar, akidah yang benar, dan keimanan yang jujur, maka semuanya hanya bagaikan fata morgana. Semuanya hanyalah kesenangan yang semu belaka, dan pasti suatu saat akan membawa pemiliknya kepada kehancuran. Karena sudah terbukti di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala kisahkan kepada kita tentang orang-orang terdahulu seperti Fir'aun alaihi laknatullah. Begitu tingginya, begitu besarnya kekuasaannya. Dan juga kaum-kaum terdahulu, kaum Samud, kaum Ad yang memiliki ilmu teknologi yang sangat canggih, negerinya subur. Begitupun dengan Korun yang banyak pundi-pundi harta kekayaan yang dia miliki. Bersamaan dengan itu, karena tidak diiringi dengan agama yang benar, tidak diiringi dengan akidah yang sahih, tidak diiringi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan seluruhnya. Kita lihat bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan di Laut Merah, sedangkan Korun Allah tenggelamkan ke dalam bumi bersama semua harta kekayaannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang terdahulu yang sudah memiliki harta kekayaan yang melimpah, juga tentang orang-orang yang sudah memiliki jabatan dunia yang sangat tinggi, namun dia lalai terhadap Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fasabba 'alaihim rabbuka sauta 'adzab." Karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab. Maka dari itu, seorang muslim hendaknya tidak boleh merasa terkagum-kagum dengan kemegahan dan kemewahan, dengan harta yang melimpah yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada kita, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Janganlah kamu tertipu oleh orang-orang kafir yang bersenang-senang dengan kenikmatan dunia dan kebebasan mereka menjelajahi negeri. Mataun qalilun, sebab mereka akan menikmati itu semua hanya sebentar saja, dan kemudian dunia akan sirna dari mereka. Tsumma ma'wahum jahannam, kemudian mereka akan digiring menuju neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, dan neraka jahannam itulah seburuk-buruk tempat kembali. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin ibadallah, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, yang Allah tetapkan keberuntungan dan kesuksesan adalah hanya orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Karena keislaman dan keimanan seseorang adalah kunci untuk mendapatkan pahala dan kunci untuk selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal muslimuna ibadallah, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Adapun aspek yang kedua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya kepada kita. Waruziqal kafafa, dan orang tersebut diberi rezeki yang cukup dari Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang ia butuhkan. Inilah janji Allah Subhanahu wa ta'ala untuk segenap orang beriman yang mengiringi keimanan mereka dengan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan mereka. Siapa saja di antara orang mukmin yang senantiasa berharap hanya kepada Allah, senantiasa berusaha untuk mendekat kepada Allah, selalu berusaha untuk memperbaiki diri di jalan Allah, dan mengisi hari-harinya dengan senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan tetapkan keberuntungan dan kesuksesan bagi dirinya. Bukankah kita sering mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila salat Jumat sudah kalian tegakkan, maka silahkan kalian bertebaran di muka bumi ini untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadhkurullaha katsira, dan banyak-banyaklah kalian mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala di bumi manapun kalian berada, la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung dan supaya kalian sukses.
Maka ayat ini sangat jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kesuksesan dan juga keberuntungan bagi kita selama kita selalu ingat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwash syamiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal muslimuna ibadallah, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Adapun aspek yang ketiga yang dijelaskan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang siapa saja yang memilikinya akan meraih keberuntungan dan kesuksesan adalah waqoni abih, dan dia qanaah, merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Sifat qanaah artinya sifat menerima dan ridho terhadap apa yang Allah berikan, terhadap apa yang Allah bagi untuk dia. Sifat inilah yang dimiliki oleh orang-orang terbaik di muka bumi ini, sehingga Rasulullah menjanjikan siapa saja yang memilikinya pasti akan beruntung dan sukses. Di dalam lafaz lain, yaitu riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah dan Imam Ahmad dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wardo bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Ridholah dengan apa yang Allah bagikan untukmu, maka engkau akan menjadi manusia yang terkaya. Hendaklah kamu ridho terhadap apa yang sudah Allah berikan untukmu, niscaya kamu akan menjadi orang yang selalu merasa berkecukupan, orang yang selalu merasa sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang memiliki hati yang qanaah, menerima, meridhoi apa yang sudah Allah berikan untuknya, maka hatinya akan semakin tenang, hatinya akan semakin kaya, sehingga dari sinilah Allah Subhanahu wa taala mencatat untuknya keberuntungan. Dia tidak akan merasa haus dan tidak akan merasa rakus terhadap apa yang sudah Allah berikan. Dia sangat yakin bahwa apa yang Allah berikan untuknya adalah pasti yang terbaik. Hal ini tidak bisa dimiliki oleh siapapun kecuali oleh orang yang memiliki hati qanaah. Oleh sebab itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hidup di dunia ini penuh dengan sifat qanaah. Apapun yang Allah beri kepada Rasul kita dari sisi materi dunia, beliau tidak pernah mengeluh. Bahkan beliau selalu banyak bersyukur kepada Allah. Ma'asyiral muslimin ikhwatal iman. Maka di dalam agama Islam bisa kita simpulkan bahwa seseorang bisa dikatakan beruntung dan sukses apabila dia berniat untuk menjadi lebih baik di hari-hari yang akan datang. Yang tadinya tidak bersemangat beribadah, mau menjadi semangat beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang tadinya merasa masih sering lupa kepada Allah karena super sibuk dengan pekerjaannya, maka dia dengan segera berubah untuk senantiasa ingat terhadap Allah, karena keberuntungan dan kesuksesan diraih hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan rumusnya Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang selalu ingat kepadanya. Akhirnya kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan untuk kita ampunan secara keseluruhan atas dosa-dosa yang sudah kita perbuat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita semuanya di dalam hamba-hambanya yang beruntung dan sukses, sehingga Allah memasukkan kita semua ke dalam surganya dengan rahmatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat.